Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang manajemen sistem informasi pada mata kuliah pengantar sistem informasi manajemen. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan mempelajari sistem informasi manajemen. Di sini ada dua. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output. Jadi, dengan adanya sistem informasi ini, si manajer akan terbantu karena adanya informasi untuk pembuatan laporan dan outputnya dari laporan tersebut, seperti itu. Kemudian, kemampuan sebuah sistem informasi manajemen. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada pemrosesan data batch atau antrian, kemudian ada pemrosesan data tunggal, ada juga pemrosesan online atau real time, kemudian ada juga komunikasi data dan switching pesan atau pertukaran pesan, kemudian ada juga pemasukan data jarak jauh dan update file, kemudian ada juga pencarian record dan analisis. Yang ketujuh, pencarian file. Yang kedelapan, algoritma dan model dari keputusan dari sebuah sistem informasi manajemen. Itu beberapa kemampuan dari sebuah sistem informasi manajemen. Kemudian, bagaimana dikatakan sebuah sistem informasi manajemen yang baik? Di sini ada beberapa, ada tiga. Yang pertama, SIM mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Jadi antara biaya dan manfaat itu akan sebanding atau berhubungan, kemudian akan seimbang, sehingga dengan adanya biaya yang dikeluarkan maka manfaat yang akan dicapai itu apakah sudah sesuai, seperti itu. Kemudian yang kedua, cermat dalam merancang dan menetapkan SIM agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh. Yang ketiga, SIM yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Nah, intinya dalam membuat sebuah sistem informasi manajemen, selain untuk membantu kegiatan manusia, juga untuk memberikan keuntungan bagi si pembuatnya. Jadi dengan adanya SIM ini, si pembuat akan mendapatkan keuntungan dan beberapa laba atau keuntungan berupa uang, seperti itu. Nah, setelah itu, manajemen mengelola 5 jenis sumber daya. Nah, di sini harus diperhatikan ada 5. Yang pertama ada manusia, ada material, kemudian ada mesin. Nah, mesin di sini termasuk fasilitas dan energi. Kemudian yang keempat itu adalah uang atau money. Nah, dari keempat ini itu merupakan sumber daya fisik. Jadi 4 ini merupakan sumber daya fisik, sedangkan yang kelima ini merupakan sumber daya konseptual, yaitu informasi atau termasuk data. Nah, jadi intinya kelima hal ini sangat penting karena saling berhubungan antara satu sama lainnya. Seperti itu. Setelah itu ada sumber daya fisik. Nah, yang disebut sumber daya fisik itu merupakan sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh. Jadi dikelola dulu baru akan diperoleh. Setelah itu, agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang. Nah, jadi bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang. Jadi jika sumber daya tersebut harus diganti, silahkan diganti agar sumber daya tersebut tidak menjadi usang. Kemudian, contoh dari sumber daya fisik ini yaitu upgrade mesin, kemudian rekrutmen pegawai baru. Misalkan dalam sebuah perusahaan ada seorang sumber daya atau seorang sumber daya manusia, yaitu pegawai, harus diganti, silahkan langsung diganti. Karena kalau tidak diganti, si sumber daya manusia atau si pegawai tersebut akan mengganggu dari kemajuan dari sebuah perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi jika perlu diganti, silahkan diganti. Kemudian yang kedua, tugas dari seorang manajer. Pengelolaan sumber daya fisik dan mencakup pengelolaan sumber daya konseptual juga. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 sumber daya fisik dan ada 1 sumber daya konseptual. Kemudian, untuk mendapatkan data mentah
lalu mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga, memanfaatkan secara efektif untuk mengambil keputusan dan jika perlu mengganti informasi yang usang. Hampir sama seperti tadi, jika keputusannya itu sudah dirasa tidak diperlukan atau tidak terbaru, perlu diganti. Berarti seperti itu. Kemudian, interface antara manajer dan mesin. Nah, titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Nah, jadi intinya ada sebuah interface yang menghubungkan antara manajer dengan mesin itu. Nah, jadi sistem komputer itu memberikan informasi kepada manajer, kemudian manajer memberikan data kepada sistem komputer. Jadi ada jembatannya maksudnya. Nah, bentuk antara komunikasi manajer dan komputer itu yaitu pengembangan program komputer, kemudian dialog atau menyelami file, mengakses data, masukkan input. Nah, itu contohnya dari bentuk komunikasinya. Ada 4. Ada pengembangan program komputer, jadi melakukan pemrograman misalkan, kemudian ada pencarian file. Nah, itu termasuk komunikasi juga, kemudian mengakses data, kemudian memasukkan input seperti itu. Yang keempat, manajemen informasi. Nah, kesimpulannya dalam materi tadi mengenai manajemen sistem informasi, seluruh kegiatan memperoleh informasi menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya di saat yang tepat. Jadi intinya, jika kita memanajemen sebuah sistem informasi, kita itu perlu memperoleh sebuah informasi. Kemudian kita menggunakan secara efektif dan membuang sesuatu yang tidak penting di saat yang sangat tepat, seperti itu. Setelah itu, unsur dari sistem informasi. Di sini ada 3. Yang pertama, menerima data sebagai bahan masukan. Pasti sistem informasi itu membutuhkan sebuah input. Kemudian setelah diinput akan diproses. Memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran perkiraan, dan lain-lain. Setelah ada input kemudian diproses. Nah, setelah diproses pasti ada sebuah output atau keluarannya. Jadi yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluaran atau sebagai outputnya, seperti itu. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di kolom Google Classroom. Silahkan dipelajari, mungkin ada yang masuk di UTS nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.